Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan seri 7 dengan topik gerak melingkar di dalam bidang silinder tegak dan gerak melingkar mendatar di ujung tali. Yuk. Baik, kita mulai. Gerak melingkar di dalam bidang silinder tegak. Di dalam gambar ditunjukkan silinder tegak. Gerak benda di dalam bidang silinder tegak ini akan dibahas dalam satu posisi saja, sebab di setiap kedudukan lintasannya akan memiliki persamaan yang sama, asalkan kondisi lintasannya dianggap sama. Posisi benda yang bergerak di dalam bidang silinder tegak ini seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam keadaan bergerak, benda dapat mempertahankan posisi ketinggiannya dengan batas kecepatan minimum V. Persamaan kecepatan minimum dapat ditentukan berdasarkan persamaan-persamaan berikut. Ya, di sini N, ya, gaya normal itu adalah gaya sentripetal Fs, yaitu sama dengan M kali V kuadrat per R, dan gaya gesek Fs itu sama dengan W, di mana W sama dengan M kali G, itu berat dari benda, dan Fs adalah mu kali N. Jadi di sini tentu saja benda dapat bertahan di posisinya ini juga karena koefisien geseknya. Ya, koefisien gesek antara benda dengan bidangnya, sehingga diperoleh persamaan V sama dengan akar G kali R per mu, di mana V adalah kecepatan minimum benda, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari silinder. Mu, ya, di sini adalah mu S, koefisien gesek antara benda dan silinder. Di sini ralat, ini mu S. Jadi kita lanjutkan dengan gerak melingkar mendatar di ujung tali. Ya, sebuah benda tergantung di ujung tali, kemudian diputar mendatar sehingga lintasannya melingkar seperti ditunjukkan pada video di samping ini. Ya. Ketika putaran sudah dalam keadaan stabil, maka yang dapat diamati adalah jari-jari lintasannya sama dengan R sama dengan L sinus theta. Di sini tetanya, ini tetanya, kemudian ini R sama dengan L itu panjang tali, sinus theta. Tegangan tali dapat diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, di mana Tx di situ adalah T sinus theta, ya. Sedangkan Ty adalah T cosinus theta. Ini pedomannya, ini T theta, ya. Berarti Ty ini adalah T cos theta. Gerak melingkar benda disebabkan oleh gaya Tx, yaitu gaya sentripetal, yang berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga besarnya Tx adalah sama dengan Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Lanjut. Di sini kita lanjutkan bahwa penurunan rumusnya, ya, gerak melingkar mendatar di ujung tali ini tadi Ty sama Mg itu sama. Ini dianggap bahwa posisi benda ini dalam keadaan sudah stabil, ya, tidak naik dan tidak turun, dan juga tidak bergeser kiri kanan, sehingga dalam posisi setimbang seperti itu, mengingat besarnya Tx sama dengan M kali V kuadrat per R dan Ty sama dengan M kali G dan R sama dengan L sinus theta, maka perbandingan Tx sama dengan T sinus theta dan Ty sama dengan T cosinus theta adalah, ya, Tx dibagi Ty sama dengan T sinus theta per T cosinus theta M V kuadrat per R dibanding M kali G, sehingga diperoleh di sini, ya, T-nya dicoret, dapat sinus theta per cosinus theta. Ini M-nya juga dicoret, sehingga V kuadrat per G, sehingga V kuadrat sama dengan G R sinus theta per cosinus theta. Mengingat bahwa V itu sama dengan kecepatan linier, ya, 2πr per T, maka sehingga diperoleh rumusnya periode, ya. Periodenya adalah T sama dengan 2π akar L cosinus theta per G. Jadi ini perlu dijabarkan di sini, berarti 2π ini kuadratkan berarti 4π kuadrat R kuadrat per T kuadrat sama dengan G R sinus theta per cosinus theta. Dari sini R itu
coret dulu 1, kemudian dari sini menjadi T kuadrat, saya tulis di sebelah kanan ini ke sana ya, ini ke sana berarti 4pi kuadrat, R-nya diganti L sinus theta per kali kosinus theta per sinus theta, dicoret ini per G, sehingga ini di akar dapatnya ini. Dengan keterangan T itu periode putaran, G percepatan gravitasi, L panjang tali, dan theta sudut antara tali dengan sumbu vertikal dalam keadaan setimbang. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.